Seperti yang semuanya kita tahu, Jepang itu terkenal dengan budaya kerjanya yang disiplin dan etos kerjanya sangat tinggi. Negara ini telah lama menjadi contoh dalam hal produktivitas dan inovasi. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian luar biasa ini adalah ajaran-ajaran mereka yang efektif untuk melawan rasa malas. Rasa malas adalah perasaan umum yang dialami semua orang dari waktu ke waktu. Rasa malas ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti kelelahan, kebosanan, atau bahkan ketidakjelasan tujuan hidup. Namun, masyarakat Jepang memiliki berbagai prinsip dan filosofi hidup yang membantu mereka mengatasi rasa malas ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa ajaran dari Jepang yang dapat membantu kita melawan rasa malas serta menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Setiap ajaran ini telah terbukti efektif di Jepang dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Ikigai. Ikigai adalah konsep Jepang yang biasa diartikan sebagai alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Ini adalah gagasan tentang menemukan makna hidup kita melalui kombinasi dari 4 aspek penting dalam hidup, yaitu apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang bisa memberikan kita penghasilan. Ketika kita menemukan titik tengah dari semua aspek ini, kita menemukan Ikigai kita. Contohnya, kalau pekerjaan kalian adalah sesuatu yang kalian cintai dan kalian mahir dalam bidang tersebut, serta memberikan manfaat bagi orang lain dan juga memberikan penghasilan bagi kita akan merasa termotivasi untuk bangun setiap pagi dengan semangat baru. Karena kalian tahu bahwa hidup kita itu bermakna dan berkontribusi kepada dunia. Misalnya, kalau kalian memiliki passion dalam mengajar dan membantu orang lain, kalian bisa menjadi seorang guru yang memberikan dampak positif bagi para muridnya. Dengan menemukan Ikigai kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup yang dapat menghilangkan rasa malas dan membuat kita lebih bersemangat setiap hari. Mengetahui bahwa kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, kita dapat memberikan alasan kuat untuk terus maju dan bekerja keras, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau ngerasa lelah. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu Kaizen. Kaizen adalah prinsip Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melakukan perubahan kecil setiap hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari, kita menghindari merasa kewalahan dan malah merasa termotivasi karena terus melihat kemajuan kecil. Misalnya, kalau kalian ingin menjadi lebih produktif, kalian bisa memulai dengan melakukan perubahan kecil seperti mengatur meja kerja agar lebih rapi atau menetapkan tujuan harian yang spesifik dan dapat dicapai. Jika kalian ngerasa sulit untuk bangun pagi, kalian bisa mulai dengan bangun 10 menit lebih awal setiap hari hingga akhirnya kalian terbiasa bangun lebih awal. Dengan prinsip Kaizen, kita diajarkan untuk fokus pada peningkatan kecil yang konsisten. Dengan cara ini, kita dapat terus maju dan merasa termotivasi tanpa merasa kewalahan oleh tugas besar yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan. Ini membantu kita melawan rasa malas karena kita selalu merasa ada kemajuan dan perbaikan, tidak peduli seberapa kecil perubahan itu. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu Hara Hachibu. Hara Hachibu adalah prinsip makan tradisional Okinawa yang mengajarkan kita untuk makan hingga 80% kenyang. Ini berarti kita harus berhenti makan sebelum merasa benar-benar kenyang untuk menjaga kesehatan tubuh dan menghindari kelebihan makan. Dengan mengikuti prinsip ini, kita dapat menjaga energi kita tetap stabil dan tidak mudah merasa malas atau lesu karena terlalu kenyang. Kalau kalian sering ngerasa lelah setelah makan siang dan sulit untuk kembali bekerja, cobalah untuk mengurangi porsinya. Makan dengan porsi yang lebih kecil dan berhenti ketika perut kita sudah ngerasa cukup kenyang dapat membantu kita menjaga energi dan fokus sepanjang hari. Misalnya, saat kita mau makan siang, pilihlah porsi yang lebih kecil dan hindari makanan hingga terlalu kenyang agar tetap merasa ringan dan penuh energi untuk melanjutkan aktivitas kita. Dengan prinsip Hara Hachibu, kita diajarkan untuk lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi dan bagaimana itu memengaruhi energi dan produktivitas kita. Dengan menjaga pola makan yang seimbang, kita dapat menghindari rasa malas yang seringkali datang karena tubuh merasa terlalu penuh atau tidak nyaman. Oke, kita akan lanjut prinsip yang keempat, yaitu Wabi Sabi. Wabi Sabi adalah konsep yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan. Dalam kehidupan yang seringkali penuh tekanan untuk menjadi sempurna, Wabi Sabi mengajarkan kita untuk menerima dan menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan.
Dengan menerima bahwa tidak ada yang sempurna, kita dapat mengurangi stres dan tekanan yang sering menjadi penyebab rasa malas. Ketika kalian bekerja pada proyek atau tugas, jangan terlalu keras pada diri sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Fokuslah pada proses dan hargai setiap langkah yang kita ambil, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak sempurna. Misalnya, jika kita sedang menulis artikel atau membuat karya seni, nikmati proses kreatifnya tanpa terlalu khawatir tentang hasil akhirnya. Dengan cara ini, kalian akan merasa lebih termotivasi untuk terus maju karena tidak terlalu khawatir tentang mencapai standar yang terlalu tinggi. Dengan wabi-sabi, kita diajarkan untuk melihat keindahan dalam setiap proses dan hasil yang kita capai, bahkan jika itu tidak sempurna. Ini membantu kita untuk mengurangi tekanan dan menjaga semangat kita tetap tinggi, yang pada akhirnya membantu kita melawan rasa malas dan terus bergerak maju. Oke, kita akan lanjut prinsip yang kelima, yaitu Soshin. Soshin adalah sebuah konsep dari Buddhisme Zen yang berarti pemikiran pemula. Memiliki pemikiran pemula berarti selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru dan tidak merasa tahu segalanya. Dengan Soshin, kita dapat mengatasi rasa malas karena kita selalu mencari tahu hal-hal baru yang menarik dan menantang. Sikap ini membantu kita tetap termotivasi dan penuh semangat untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang bisa memberikan energi dan inspirasi baru dalam hidup kita. Bayangin, ketika kita mencoba sesuatu yang baru seperti mempelajari keterampilan baru atau memulai hobi baru, kalian pasti akan ngerasa antusias dan bersemangat. Rasa antusiasme dalam mempelajari hal baru ini akan membuat kamu ngerasa lebih hidup dan bersemangat setiap hari. Sikap seperti ini dapat membantu kita melawan rasa malas karena kita selalu ngerasa tertarik dan ingin belajar lebih banyak. Dengan Soshin, kita diajarkan untuk selalu terbuka terhadap hal-hal baru dan tidak merasa takut untuk mencoba. Dengan selalu mencari tahu dan belajar hal baru, kita bisa terus merasa tertantang dan termotivasi untuk berkembang, yang pada akhirnya membantu kita mengatasi rasa malas. Oke, kita akan lanjut prinsip yang keenam, yaitu Ganbaru. Ganbaru adalah semangat untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah, bahkan saat menghadapi tantangan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak lari dari kesulitan, tetapi malah menghadapinya dengan tekad yang kuat. Dengan Ganbaru, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan bekerja keras, tidak peduli seberapa sulit atau seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Ini membantu kita mengatasi rasa malas karena kita memiliki mentalitas untuk terus maju, meskipun dalam kondisi sulit. Misalnya, ketika kita menghadapi proyek besar yang tampaknya tidak mungkin untuk diselesaikan, ingatlah prinsip Ganbaru. Tetaplah fokus pada tujuan kita dan bekerja keras tanpa menyerah, bahkan jika kita ngerasa lelah atau putus asa. Dengan Ganbaru, kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha dengan semangat yang tinggi. Semangat ini membantu kita untuk tetap termotivasi dan mengatasi rasa malas, karena kita tahu bahwa usaha keras kita akan membawa hasil yang baik pada akhirnya. Oke, kita akan lanjut prinsip yang ketujuh, yaitu Mottainai. Mottainai adalah konsep Jepang yang berarti jangan sia-siakan. Ini adalah gagasan untuk menghargai dan memanfaatkan apa yang kita miliki dengan bijak, tanpa membuang-buang. Dalam konteks melawan rasa malas, Mottainai mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan sumber daya kita, dan menggunakannya dengan cara yang bermanfaat dan produktif. Misalnya, jika kalian sering menunda-nunda pekerjaan atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif, cobalah untuk lebih menghargai waktu kita. Buatlah jadwal yang efektif dan fokus pada tugas yang penting dan memberikan manfaat. Jika kita ngerasa malas, ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang berharga dan jangan sia-siakan dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton TV, gunakan waktu tersebut untuk belajar keterampilan baru atau menyelesaikan tugas yang telah lama tertunda. Dengan Mottainai, kita diajarkan untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, termasuk waktu kita. Ini membantu kita untuk tetap produktif dan menghindari rasa malas, karena kita lebih sadar akan pentingnya menggunakan waktu kita dengan bijak. Oke, kita akan lanjut prinsip yang ke-8, yaitu Pomodoro. Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang melibatkan bekerja dan fokus penuh selama 25 menit, kemudian beristirahat sejenak selama 5 menit. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi rasa malas karena kita hanya perlu fokus dalam waktu singkat sebelum mendapatkan waktu istirahat.
Teknik ini membantu kita mengatur waktu dan energi kita dengan lebih baik, sehingga kita bisa tetap produktif tanpa merasa kewalahan. Jika kita ngerasa sulit untuk menyelesaikan tugas besar, cobalah untuk membagi menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan dalam 25 menit. Misalnya, jika kalian harus menyelesaikan laporan yang panjang, fokuslah pada satu bagian selama 25 menit. Kemudian istirahat sejenak. Setelah itu, lanjutkan ke bagian berikutnya. Dengan cara ini, kita tidak akan merasa terlalu terbebani oleh tugas yang besar dan panjang, dan kita akan tetap termotivasi untuk menyelesaikannya. Dengan Pomodoro, kita diajarkan untuk bekerja dengan fokus dan efisien dalam jangka waktu yang pendek, diikuti dengan istirahat yang cukup. Ini membantu kita mengatur waktu dengan lebih baik dan menghindari rasa malas, karena kita selalu merasa ada waktu untuk beristirahat setelah bekerja keras. Oke, kita akan lanjut prinsip yang ke-9, yaitu Kaikaku. Kaikaku berarti reformasi atau perubahan besar. Dalam melawan rasa malas, Kaikaku mengajarkan kita untuk membuat perubahan besar yang dapat menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Dengan melakukan perubahan besar, kita dapat memberikan diri kita dorongan baru dan semangat untuk terus maju. Misalnya, jika kalian ngerasa bahwa rutinitas harian kalian tidak produktif dan membuat kalian malas, cobalah untuk membuat perubahan besar. Kalian bisa mengubah jadwal hariannya seperti bangun lebih awal dan mulai hari dengan olahraga atau meditasi. Kalian juga bisa merombak ruang kerja untuk membuatnya lebih rapi dan nyaman. Dengan melakukan perubahan besar, kalian mungkin akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk menjalani hari-hari dengan cara yang lebih produktif dan bermakna. Dengan Kaikaku, kita diajarkan untuk tidak takut membuat perubahan besar dalam hidup kita. Dengan berani melakukan reformasi, kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang menyebabkan rasa malas dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik dan produktif. Oke, kita akan lanjut prinsip yang terakhir, yaitu Seiri. Seiri adalah bagian dari metode 5S Jepang yang berarti menyortir atau merapikan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan kita tetap rapi dan terorganisir. Dengan menjaga kebersihan dan keteraturan, kita bisa lebih mudah fokus dan menghindari rasa malas. Ruang yang bersih dan teratur dapat membantu kita merasa lebih siap dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Misalnya, jika meja kalian berantakan, kalian mungkin akan merasa tidak termotivasi untuk bekerja. Namun, dengan merapikan meja dan menyusun barang-barang dengan rapi, kalian mungkin akan merasa lebih siap dan termotivasi untuk mulai bekerja. Misalnya, susun dokumen dengan rapi dan buang barang-barang yang tidak perlu dan pastikan meja kalian bebas dari kekacauan. Dengan menjaga lingkungan kerja yang rapi, kalian mungkin akan merasa lebih fokus dan produktif. Dengan Seiri, kita dapat diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan keteraturan, yang membantu kita tetap produktif dan terhindar dari rasa malas. Lingkungan yang rapi dan teratur dapat memberikan kita rasa tenang dan fokus, sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan efektif. Nah, teman-teman, itulah beberapa ajaran dari Jepang yang bisa membantu kita mengatasi rasa malas dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Setiap ajaran ini memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana kita bisa melawan rasa malas dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan penuh semangat. Kalau kalian ngerasa malas atau kurang motivasi, coba deh untuk menerapkan salah satu dari ajaran ini dalam kehidupan kalian. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar dalam jangka panjang. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.